Asal-usul bank, kisah lembaga yang dibenci sekaligus dibutuhkan. Bank telah menjadi entitas bisnis yang sangat penting dalam kegiatan ekonomi di seluruh dunia. Banyak yang menolak, namun banyak juga yang membutuhkan. Serta tidak kurang juga yang merasakan manfaat kehadiran bank dan jasa yang ditawarkan. Pengen tahu asal mula keberadaan bank dan masa depannya? Mari kita dalami bersama. Kalau berdasar etimologi atau asal-usul kata, bank berasal dari kata banco bahasa Italia atau bancus bahasa Prancis yang berarti bangku. Merujuk pada bangku yang digunakan untuk menukar uang atau meminjam uang di pasar-pasar pada masa itu. Di dunia kuno Babilonia dan Mesir, tukang emas yaitu yang membuat dan mengolah ore emas atau bahan baku emas menjadi emas lantakan dan kemudian dibuat menjadi perhiasan, menjadi kelompok masyarakat yang dibenci tapi juga sekaligus dihormati karena kekayaannya dan rahasia pengolahan emasnya. Pengrajin emas yang jujur dan dipercaya oleh kerabat dan tetangganya untuk menyimpan emas lantakan, biji emas, koin, dan perhiasan mereka. Kebiasaan ini kemudian menyebar karena jumlah simpanan makin lama makin banyak sehingga para pengrajin perhiasan mulai meminta bayaran untuk penyimpanan emas tersebut. Pengrajin emas kemudian akan mengeluarkan tanda terima untuk mengkonfirmasi penerimaan barang berharga tersebut. Berjalannya waktu, para pengrajin emas menemukan bahwa rata-rata penarikan koin emas jauh lebih sedikit dibandingkan jumlah yang disimpan atau diinvestasikan. Mereka mulai meminjam koin dengan bunga serta mengumpulkan sejumlah modal tambahan apabila ada peminjaman. Sistem kredit pun dimulai. Dengan cara ini, para pengrajin emas menjadi bankir dengan memenuhi dua fungsi bank modern, yaitu menerima simpanan dan menerima pinjaman. Di masa paling awal, program emas telah menjadi proto-bankir atau proto-bank, atau kira-kira seperti cikal bakal para bank saat sekarang ini, dengan fungsi simpan dan pinjam. Secara kronologis, berikut gambaran umum tentang perkembangan bank dari zaman ke zaman. Zaman kuno. Istilah bank baru digunakan pada tahun 1640. Namun, disepakati, catatan tertua tentang cikal bakal bank berupa praktik deposito dan tabungan sudah ada sejak zaman Babilonia pada tahun 2000 sebelum Masehi. Di Mesir kuno, praktik perbankan juga muncul di sekitar tahun 2000 sebelum Masehi, yaitu terdapat praktik penyimpanan uang dan transaksi kredit. Sedang di Yunani kuno, para pedagang dan pengusaha menggunakan praktik perbankan seperti penggunaan surat berharga dan penukaran mata uang. Pada tahun 300 sebelum Masehi, Chanakya, penasihat Maharaja Maurya pertama Chandragupta di India, melaporkan adanya serikat pedagang yang kuat yang terdiri dari para bankir yang menerima deposito, memberikan uang muka, dan menerbitkan semacam hundi atau surat jaminan. Agak menyimpang dari topik, Chanakya ini dikenal sebagai seorang filsuf dan ahli politik serta paham ilmu ekonomi. Berikut salah satu quote-nya yang terkenal. The wealth earned by unjust means will perish for sure. Kekayaan yang diperoleh dengan cara yang tidak adil pasti akan musnah. Demikian Chanakya mengatakan. Quote yang bagus dan mengingatkan bahwa apa yang dimulai dengan sesuatu yang tidak baik maka hasilnya akan hilang atau musnah begitu saja. Perbankan di masa Islam. Bila perbankan merupakan suatu institusi yang menjalankan tiga fungsi pokok, yaitu menerima simpanan uang, memberikan pinjaman uang, dan menyediakan layanan pengiriman uang, maka dalam sejarah ekonomi Islam, pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah telah menjadi bagian dari tradisi umat Islam sejak masa Rasulullah SAW. Praktik-praktik seperti menerima amanah harta, memberikan pinjaman uang untuk keperluan konsumsi dan bisnis, serta melakukan transfer dana sudah umum dilakukan sejak zaman Rasulullah. Menariknya, beberapa istilah dalam perbankan modern ternyata berasal dari pengetahuan fikih. Misalnya istilah kredit, diambil dari kata card, dalam fikih yang berarti meminjamkan uang berdasarkan kepercayaan. Istilah kredit dalam bahasa Inggris memiliki arti meminjamkan uang.
Sementara credo dalam bahasa Romawi berarti kepercayaan. Selain itu, istilah cek diambil dari kata syak atau suku. Dalam bahasa Arab, suku memiliki arti pasar. Sementara cek adalah alat pembayaran yang umum digunakan di pasar. Dengan demikian, beberapa istilah perbankan modern memiliki akar dan khazanah ilmu fikih yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ada juga yang bilang bahwa cek berasal dari bahasa Perancis kuno, yaitu yang berarti bilangan atau tagihan. Kata ini kemudian diadopsi oleh bahasa Inggris dengan ejaan yang mirip, yaitu cek. Bank pertama secara fungsional dalam kerajaan Islam adalah Baitul Mal atau rumah harta yang didirikan pada masa Khalifah Umar bin Khattab sekitar tahun 634 sampai 644 Masehi. Baitul Mal adalah institusi keuangan publik yang bertugas mengelola keuangan negara dan memberikan layanan keuangan kepada masyarakat. Baitul Mal berperan dalam mengumpulkan dan mengelola pendapatan negara seperti pajak, zakat, dan jizyah, serta mendistribusikan dana-dana tersebut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, termasuk bantuan sosial bagi kaum fakir dan miskin. Abad Pertengahan. Di Eropa pada abad pertengahan, sejumlah bank mulai muncul. Contohnya, di Italia, bank-bank seperti Bank Medici dan Bank Siena menjadi terkenal karena mereka memberikan layanan perbankan seperti simpanan pembiayaan, perdagangan, dan pengiriman uang antar negara. Bank pertamanya dikenal sebagai Bank of Venice, didirikan di Venesia pada tahun 1157 di Italia untuk membayar perang. Para bankir lombat yang menyediakan kredit dengan agunan atau jaminan dengan hak jual apabila hutang tidak bisa dibayar peminjam juga dikenal di Inggris. Banca Monte dei Paschi di Siena adalah bank tertua yang masih beroperasi sampai sekarang. Didirikan pada tahun 1472 di kota Tuscan, Siena, yang pada saat itu adalah sebuah republik sebelum berdirinya Italia. Bank didirikan untuk menawarkan pinjaman kepada orang miskin atau sesara atau membutuhkan, dan segera memperluas operasinya ke seluruh negeri setelah Italia bersatu. Era bank modern. Ketika revolusi industri dimulai pada abad ke-18, tidak hanya mengubah cara dan proses berproduksi, namun juga merubah cara berdagang dan sekaligus mengubah wajah perbankan pada masa itu. Pada tahun 1668, Riksdag, Parlemen Swedia memutuskan untuk mendirikan Riksens Standardsbank atau State of the Realembank yang pada tahun 1867 diberi nama Sveriges Riksbank, adalah bank sentral tertua di dunia. Bank sentral mulai muncul sebagai lembaga yang mengatur dan mengendalikan kebijakan moneter di negara-negara tertentu. Abad ke-19, perkembangan sistem perbankan dan penyebaran jaringan bank yang lebih luas. Eksplorasi dan kolonialisasi oleh negara-negara Eropa membawa pengaruh perbankan modern ke berbagai wilayah di dunia. Seperti di koloni Inggris India, The Madras Bank didirikan pada tahun 1683. Di Indonesia atau Hindia Belanda masa itu, Bank of Java atau disebut The Javaske Bank adalah bank penerbit uang kertas di Hindia Belanda yang didirikan pada tahun 1828. Dan dinasionalisasi pada tahun 1951 oleh pemerintah Indonesia untuk menjadi bank sentral negara yang baru merdeka. Kemudian berganti nama menjadi Bank Indonesia sampai sekarang. Era uang kripto. Selama beberapa dekade terakhir, inovasi teknologi mata uang kripto mulai mengubah sedikit lanskap perdagangan dengan mantra utamanya adalah teknologi blockchain. Dan karakter terdesentralisasi dari kripto inilah yang memberikan kemudahan namun juga sekaligus resiko. Mudah karena setiap orang dapat menukarkan kripto yang dimilikinya di berbagai forum penukaran online. Dan beberapa negara ada juga yang telah menyediakan ATM kripto. Namun di banyak negara dan Indonesia, uang kripto seperti Bitcoin oleh Bank Indonesia tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah. Di Amerika Serikat, dikabarkan Presiden Biden akan mengeluarkan aturan pajak yang tinggi bagi para penambang kripto. Satu-satunya jalan yang legal adalah menukar dahulu kriptomu di platform penukaran atau saling bertukar langsung peer-to-peer dengan temanmu yang dipercaya. Jalan terjal masa depan kripto masih harus dilalui.
karena karakter volatilitasnya yang sangat tinggi. Dan secara faktual tidak ada landasan fundamental apapun. Berbeda dengan saat ini kita melakukan trading forex yang dapat dilakukan analisa fundamentalnya, yaitu isu terkini dan kondisi ekonomi dan politik negara pengeluar mata uang. Kripto pergerakannya hampir sepenuhnya didukung oleh kekuatan sentimen atau digerakkan oleh sekelompok orang dan lembaga yang menguasai mayoritas kripto tertentu. Namun ada juga sebagian trader kripto yang berusaha menerapkan analisa teknikal dalam kegiatan perdagangannya atau trading. Mau dianalisa fundamental? Gak bisa. Paling Paul hanya menyeleksi mata uang kripto yang baru meluncur dan institusi mana yang mengeluarkan bisa dipercaya tidak. Ya jatuhnya lebih ke arah sentimen lagi. Jadi kripto yang dianggap tidak memerlukan bank sentral untuk mengatur peredarannya, apakah tidak menjadi ancaman? Sampai saat ini kripto masih menjadi komplemen atau hanya sekedar pelengkap atau bisa jadi masih pada taraf hype atau euforia saja. Karena populasi pemakainya masih terbatas. Serta masih banyak negara yang melarang atau membatasi sebagai alat tukar resmi. Pada kondisi sekarang, yang paling tepat adalah menganggap kripto sebagai alat investasi jangka pendek. Jangka pendek, bukan jangka panjang ya. Kemudian bagaimana perbankan modern di masa depan? Peranan bank sentral dan bank komersial beberapa dekade ke depan masih kuat. Malah mungkin makin menguat, karena perdagangan antar negara bisa dipastikan makin meningkat, volume dan jenisnya. Dan bank lain secara legal diakui sebagai perantara transaksi perdagangan domestik maupun internasional. Setelah menyimak uraian di atas, kita bisa menarik kesimpulan bahwa sejarah perbankan ternyata sudah membentang jauh pada sejak zaman kuno hingga masa sekarang. Dan kita harus memaklumi bahwa tidak ada sistem perbankan yang sempurna. Namun bersama makin berkembangnya teknologi keuangan, diharapkan keamanan perbankan juga semakin meningkat. Demikian uraian dari Jaya Corner. Jangan lupa untuk komen dan subscribe. Dan jika suka, bagikan kepada saudara dan teman. Salam.